sebetulnya materi ini pun juga sama. Artinya gini, teman-teman materi yang ini sudah pernah diajarkan di kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi saya juga hanya sekedar mereview atau kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, kita tambahkan bersama-sama dari materi sebelumnya untuk penilaian pendekatan pendapatan. Untuk penilaian pendekatan pendapatan ini sebetulnya kurang sesuai apabila kita gunakan untuk menilai properti residensial yang sedang kita lakukan, gitu ya. Kecuali properti kalian ini menghasilkan pendapatan. Properti residensial ini menghasilkan pendapatan. Cuman apabila kalian melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan pada posisi sekarang ini, saya yakin nilainya tidak akan mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Ya, sekarang ini analoginya seperti ini. Misalnya kita melakukan penilaian pendekatan pendapatan untuk rumah-rumah kos yang ada di seputaran kompleks TAN. Ya, untuk menilai rumah kos yang ada di seputaran kompleks TAN sekarang. Kondisinya kan sepi. Yang kos juga tidak ada, atau kalau misalnya ada juga paling 1-2 terbatas. Atau mungkin ya kakak-kakak kelas kalian yang sudah bekerja, tapi masih punya kos di sana, sedangkan untuk mahasiswanya juga tidak ada yang kos di sana. Nah, kondisi seperti ini yang menurut saya pendapatannya itu tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Kalau teman-teman mau melakukan penilaian menggunakan pendapatan di dalam kondisi yang sekarang ini. Nah, kalau kemarin teman-teman mengikuti seminar yang dilakukan secara Zoom meeting, yang saya share link Zoom-nya, saya juga belum mengikuti secara utuh gitu ya, cuman diskusi dengan teman-teman bahwasanya katanya sampai dengan menurut prediksi narasumber waktu itu, prediksinya sampai dengan 8 tahun ke depan, 8 tahun ke depan ya, 8 tahun ke depan, pemulihan ekonomi untuk properti-properti komersial itu mungkin kondisinya sampai dengan 8 tahun ke depan tidak akan pulih seperti sebelum pada saat pandemi. Nah, jadi ibaratnya apa? Ibaratnya bahwasanya properti-properti yang menghasilkan pendapatan tersebut apabila dilakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan, mungkin nilainya berbeda apabila kita melakukannya sebelum pandemi dengan setelah pandemi, sampai dengan 8 tahun ke depan. Artinya seperti itu. Karena apa? Cerminan dari pendapatannya itu belum pulih seperti pada saat sebelum pandemi. Nah, itu ya, ini dari saya, pendahuluan dari saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa materi yang nanti akan kita bahas bersama-sama gitu ya teman-teman ya, saya lanjutkan saja. Nah, ini pengertiannya. Penilaian properti dengan menggunakan pendekatan pendapatan ya, merupakan pendekatan penilaian properti yang didasarkan pada pendapatan bersih tahunan atau NOI gitu ya. Teman-teman suka mengatakan dengan NOI, net operating income, yang diperoleh dari pengusahaan atas properti tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai pasar wajar dari properti tersebut, pendapatan bersih dari properti tersebut dikapitalisasikan dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Jadi harus mencari net operating income-nya, kemudian mencari nilai kapitalisasi atau tingkat kapitalisasi, kemudian dikalikan, ketemulah nanti nilai dari properti yang akan kita cari. Nah, penggunaannya pada umumnya digunakan untuk menilai properti yang menghasilkan pendapatan. Jadi kalau misalnya properti tersebut tidak menghasilkan pendapatan, ya memang akan sulit untuk melakukan penilaian dengan menggunakan pendapatan.
Kemungkinan sih bisa dengan metode gross income multiplier. Namun demikian, tingkat keakuratannya lebih baik menggunakan pendekatan yang lain dibanding memaksakan menggunakan pendekatan pendapatan, namun tidak mencerminkan nilai properti yang lebih baik bila dibandingkan kita menggunakan misalnya untuk tanah menggunakan pendekatan data pasar, untuk bangunan menggunakan penilaian pendekatan biaya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian ini adalah mencari potensial gross income-nya. Potensial gross income ini diperkirakan dari apabila properti itu digunakan, maka dalam kondisi isi 100%. Gitu ya. Jadi misalnya kita melakukan penilaian hotel, hotel itu potensial gross income-nya dianggap tingkat keterisiannya 100%. Terus kemudian mengurangkan PGI dengan vacancy and collection loss-nya. Nah, karena kondisi hotel itu tidak mungkin tingkat keterisiannya 100% gitu ya. Bisa jadi mungkin, bisa jadi tidak mungkin. Tapi setidaknya dalam 1 bulan itu mempunyai vacancy dan collection loss-nya. Pasti ada tingkat hunian yang tidak 100%, kemudian ada kondisi di mana suatu kamar atau ruang pertemuan memerlukan perbaikan karena kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa untuk disewakan. Kemudian dari potensial gross income-nya dikurangi dengan vacancy and collection loss-nya. Kemudian ditambah dengan pendapatan lain-lain, gitu ya, pendapatan lain-lain seperti pendapatan dari parkir, pendapatan dari restoran, pendapatan dari misalnya sewa ruangan yang lain, ruang pertemuan, kemudian pernikahan dan lain sebagainya. Terus kemudian dikurangi dengan biaya-biaya operasional untuk ketemu NOI-nya. Terus kemudian mencari tingkat kapitalisasi, terus kemudian dikalikan dengan tingkat kapitalisasi, baru ketemu nilai pasar wajar propertinya. Ini teman-teman ya, sama dengan kita melakukan penilaian properti untuk properti-properti misalnya hotel, mall, dan lain sebagainya, coba kalian nilai dalam kondisi sekarang. Tidak semua hotel mempunyai keterisian kamar sampai dengan 100%. Rata-rata paling 25%, 30%, 50%, kecuali memang hotel yang diperuntukkan untuk isolasi mandiri COVID dan lain sebagainya. Mungkin keterisiannya bisa 100%. Namun demikian, income yang didapatkan belum tentu income yang ibaratnya menginginkan harga sewa yang sesuai. Artinya harga sewa yang sesuai, harga sewa sebelum pandemi, misalnya orang nginep di sana biayanya 500.000 per kamar. Tapi karena digunakan untuk kepentingan isolasi, bisa jadi harganya menjadi turun atau misalnya memang mendapat bantuan pemerintah, disewa oleh pemerintah sehingga nilainya bisa menjadi atau harga sewanya per malam bisa diturunkan menjadi 300.000 atau 400.000 per malam dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kondisi pendapatannya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, penilaian dengan menggunakan pendapatan ini akan menghasilkan nilai yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Nah, ini format perhitungannya, pendapatan kotor potensial dikurangi dengan tingkat kekosongannya, kemudian ditambah dengan pendapatan lain-lain, terus kemudian ketemu dengan pendapatan kotor efektifnya. Terus kemudian dikurangi dengan biaya operasi, ketemu NOI-nya. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan potensial gross income. PGI merupakan estimasi seluruh hasil bersih pendapatan kotor potensial dari properti, yaitu pendapatan pada tingkat sewa penuh. Berarti okupansinya full dengan tingkat sewa pasar yang berlaku. Jadi kondisinya tingkat sewa penuh dengan tingkat sewa pasar yang berlaku. Nah, sekarang kondisi COVID belum tentu tingkat sewanya penuh. Harga yang berlakunya tidak seperti harga yang berlaku sebelum COVID. Ya,
Di Denpasar biasanya ramai dengan turis, sekarang banyak hotel maupun tempat-tempat untuk nongkrong sepi. Sudah diobral, harga sewa per malam suatu hotel tertentu diturunkan, tapi juga kondisinya masih kosong. Karena mungkin ada beberapa penerbangan dari luar negeri yang memang tidak bisa masuk ke Indonesia, atau kalau enggak malah justru ada travel warning dari negara-negara asal turis tersebut tidak boleh mengunjungi Indonesia karena kondisi Indonesia yang sedang kondisi gawat darurat COVID. Kemudian selanjutnya, income didasarkan pada prinsip pengelolaan yang prudent atau bijaksana dan secara hati-hati mempertimbangkan faktor legal, baik yang berlaku saat ini maupun yang diantisipasi. Jadi pendapatan ini harus dikelola dengan bijaksana dan hati-hati, yang artinya dalam mencari pendapatan gross income ini harus disesuaikan dengan kondisi pada saat properti itu dilakukan penilaian. Gitu ya, membuat prediksinya kan juga tidak bisa sembarangan. Membuat prediksi sekarang, kalau teman-teman melakukan penilaian dengan discounted cash flow, harus memforecast, atau memperkirakan pendapatan 10 tahun mendatang, sulit kan teman-teman. Kita memforecast kondisi ini untuk memforecast pendapatan dari hotel 10 tahun ke depan, ini sulit. Kenapa saya bilang sulit? Kita nggak tahu COVID ini selesainya sampai kapan. Apakah di tahun 2022 sudah mulai banyak wisatawan datang, ataukah di tahun 23, atau di tahun 24, atau di tahun berapa? Hal-hal semacam ini menjadi kendala pemerintah juga. Pemerintah membuka pariwisata, ekonominya naik tapi COVID-nya berkembang. Pemerintah menutup keran pariwisata, ekonominya turun, COVID-nya bisa ditekan. Nah, hal-hal semacam ini yang kita harus bisa memprediksi secara bijaksana dan hati-hati kalau kita mau melakukan penilaian dengan menggunakan pendapatan. Gitu ya, kita harus memforecast misalnya 10 tahun ke depan, itu kondisinya seperti apa. Kemudian ada beberapa sumber untuk mengestimasi pendapatan kotor, yaitu dari properti pesaing, properti subjek, dan publikasi hasil survei. Jadi gini teman-teman, eh, kalau teman-teman di DJP itu melakukan penilaian terhadap propertinya wajib pajak, atau kita melakukan penilaian terhadap data-data yang diberikan, kita juga harus melihat properti pesaingnya. Artinya gini, apabila dia menyampaikan pendapatan maupun menyampaikan menyampaikan biaya-biayanya, kita juga harus bisa untuk benchmarking, membandingkan dengan properti pesaing. Sama-sama hotel bintang 5, dalam kondisi yang letaknya sama-sama di Jakarta misalnya, dengan kondisi ini, kok ini pendapatannya sekian, ini pendapatannya sekian. Kok ini biayanya besar, kok ini biayanya kecil. Nah, kita untuk membenchmark, untuk mengetahui tingkat keterisian juga, kita harus benchmark dengan properti pesaingnya. Agar kita mendapatkan data terkait dengan kebenaran data yang disampaikan oleh tadi objek penilaiannya yang akan kita lakukan penilaian. Nah, jadi membenchmark atau mencari data tersebut bisa berasal dari properti pesaing, dari publikasi hasil survei juga bisa. Di samping kita juga melihat atau mencari atau misalnya eh, melakukan wawancara dengan properti subjeknya yang kita nilai. Nah, kemudian vacancy rate dan collection loss. Untuk vacancy rate-nya adalah suatu faktor yang digunakan untuk mengurangi pendapatan kotor potensial, sehingga mencerminkan pendapatan kotor yang efektif. Nah, tingkat kekosongan ini bisa diakibatkan karena sebagian luas lantai bangunannya belum disewakan. Kemudian, jangka waktu antara penyewa lama dan waktu untuk mencari penyewa baru. Jadi kemudian ada lagi penghentian pengoperasionalnya karena ada
tujuan perbaikan, pengecatan, perombakan, dekorasi, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau sekarang bisa jadi tamu hotel ada yang positif, bisa jadi kamarnya tidak bisa disewakan. Harus dilakukan desinfektan terlebih dahulu, dibiarkan selama 1 hari atau 3 hari. Semprot semua dengan desinfektan sampai dengan didiamkan, baru nanti 1 hari 24 jam atau 3 hari kemudian baru bisa disewakan kembali. Nah, itu juga bisa mempengaruhi terhadap kekosongan. Kalau di mal-mal, ya banyak sekali mungkin ruangan-ruangan mal yang tidak terserap. Kalau apa ya, kalau kios-kios atau misalnya tenan-tenan yang ada di dalam mal mungkin banyak yang terikat karena memang sewanya kontraknya tahunan, gitu ya. Tapi kalau yang model-model yang apa namanya, sewanya bulanan atau sewanya semacam event, ada pameran mobil yang di tengah-tengah plaza mall, terus kemudian ada misalnya orang-orang jualan baju di apa namanya, di plaza-plaza yang ada di tengah mall, itu pasti sudah nggak laku di situ. Disewakan juga nggak laku. Yang sifatnya apa namanya, cuman harian, itu kemungkinan nggak laku. Tapi kalau yang memang kontraknya tahunan, ya mungkin bisa jadi setelah habis kontraknya belum tentu diperpanjang, ya. Yang di Jakarta saja model Giant aja collab, untuk mall yang atau supermarket yang segede Giant aja sudah collab mau gulung tikar per tanggal 31 Juli, apalagi untuk yang kecil-kecil. Mungkin yang lebih baik sekarang online kali ya. Online tidak butuh butuh ini ya, butuh tempat. Kecuali kalau memang toko-tokonya kecuali offline juga online. Kayak toko-toko komputer yang ada di Mangga 2, kecuali dia punya toko, dia juga melakukan online. Dan memang barangnya ada di toko, gitu ya, karena tokonya juga merupakan gudang atau penyimpanan barang-barang tersebut. Oke, selanjutnya untuk collection loss adalah pendapatan yang hilang karena suatu sebab seperti penyewanya lari, penyewanya tidak mampu bayar gitu ya. Ada kondisi-kondisi lain sehingga penyewa ini melakukan one prestasi sehingga pendapatannya tidak bisa dibayar atau didapatkan dari konsumen yang one prestasi tadi. Nah, ini untuk menghitung biaya operasional. Tata cara untuk menghitung biaya operasional, yang pertama adalah mengumpulkan data pengeluaran seperti biaya operasional, kemudian asuransi, pajak, PBB, dan lain-lain, kemudian melakukan verifikasi keandalan data. Tadi ya, kalau misalnya kita mendapatkan data pendapatan, data penghasilan yang telah diaudit oleh akuntan publik ataupun oleh ini auditor independen dan lain sebagainya, maka data tersebut malah lebih enak karena data tersebut sudah dilakukan verifikasi. Terus kemudian mengumpulkan data biaya operasional dari properti pembanding tadi yang saya sebutkan. Jadi kita mengumpulkan juga operasional dari properti pembanding. Kenapa? Karena kadang-kadang atau seringkali data dari properti ini kalau untuk kepentingan pajak biasanya biayanya dibesarkan. Supaya apa? Nilai propertinya kecil. Nilai propertinya kecil, nanti keuntungannya kecil, pajaknya juga kecil. Terus kemudian membandingkan kelaziman biaya operasional dari properti subjek dengan properti yang ada yang berlaku di pasar. Gitu teman-teman ya. Jadi fungsinya membandingkan dengan properti pembanding, kalau di penilaian dengan menggunakan pendapatan, itu untuk membandingkan kelazimannya terkait dengan penghasilannya yang akan didapatkan. Terus kemudian terkait dengan tingkat kekosongannya, walaupun walaupun berbeda, tapi setidaknya tingkat kewajarannya. Terus kemudian biaya-biaya yang terjadi, sama-sama mengoperasikan hotel bintang 5, terus kemudian kita
Kemudian kita bandingkan lagi dengan hotel yang lain lagi yang sama-sama bintang 5 lagi. Seperti apa kewajarannya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Terus kemudian, nah klasifikasi biaya operasi itu biaya variabel bervariasi tergantung pada tingkat hunian dari properti. Variable expenses ini terdiri dari gaji, bonus, area biaya pemeliharaan gedung, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan variable expense. Terus kemudian yang kedua adalah fix. Fix expense yang itu tidak tergantung dari tingkat hunian. Misalnya terkait dengan PBB dan asuransi, pajak bumi dan bangunan. Ini biayanya sudah fix. Kemudian biaya perbaikan, receive of replacement. Biaya yang disisihkan untuk penggantian bagian bangunan dan peralatannya seperti perbaikan sistem pendingin, perbaikan elevator, kemudian penggantian karpet, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini biaya-biaya perbaikan atau penggantian apabila terjadi kerusakan terhadap fasilitas dari properti yang kita lakukan penilaian. Nah, ini ada perbedaan beban biaya yang terjadi pada akuntansi maupun untuk kepentingan appraisal. Kalau biaya operasi untuk keperluan appraisal, itu tidak termasuk pengeluaran di luar operasi dari properti yang tidak berhubungan dengan operasi properti yang dinilai. Jadi intinya gini, kalau kita melakukan penilaian, itu biaya-biaya di sini adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memelihara atau menjadikan properti ini bisa menghasilkan pendapatan. Kalau misalnya mereka berinvestasi ke tempat yang lain dan investasinya rugi, misalnya hotel, terus kemudian dia melakukan investasi yang lain, misalnya membuka kolam renang di tempat yang lain, gitu ya, di tempat yang berbeda, atau misalnya berinvestasi di tempat yang lain sehingga membutuhkan biaya untuk memelihara di tempat yang lain, memelihara bangunan tersebut di tempat yang lain, maka tidak dimasukkan di sini. Ini hanya digunakan untuk biaya yang ada hubungannya dengan properti yang akan kita nilai. Oke ya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ada 4 jenis pengeluaran yang tidak termasuk dalam biaya operasional untuk kepentingan penilaian ini, yaitu biaya atas penyediaan dana untuk membiayai semacam proyek. Nah, diasumsikan di sini dana yang diperlukan yang telah tersedia. Dengan demikian tidak perlu untuk memperhitungkan bunga pinjaman dan lain-lain untuk penyediaan dana. Terus kemudian pajak pendapatan atau income tax. Pajak pendapatan merupakan beban owner atau penerima keuntungan dan tidak berhubungan secara langsung dengan propertinya. Gitu ya. Terus kemudian ada lagi penyusutan bangunan dan sarana pelengkapan yang lain. Penyusutan tahunan yang dalam sistem akuntansi bertujuan mengembalikan modal investasi pada periode yang ditentukan. Pada perhitungan kapitalisasi secara otomatis, penutupan kembali modal telah diperhitungkan. Terus kemudian ada lagi penambahan untuk modal perlengkapan. Walaupun pada kenyataannya penambahan biaya perlu dilakukan untuk penggantian beberapa peralatan dapat beroperasi dengan baik, penambahan biaya atau pengeluaran biaya tidak termasuk biaya operasional, tetapi sudah dicadangkan dalam beban cadangan untuk penggantian tadi, untuk reserve dan replacement tadi. Biayanya sudah ada di sana. Nah, ini contoh melakukan penilaian untuk mendapatkan pendapatan bersih. Jadi ada pendapatan kotor, kemudian dikurangi dengan tingkat kekosongannya, kemudian ketemu dengan pendapatan kotif gitu ya, antara beda akuntan estimasi penilaian untuk mendapatkan pendapatan bersihnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, saya lanjutkan dengan
modal untuk menentukan pendekatan pendapatan. Ada yang menggunakan kapitalisasi langsung, ada yang menggunakan discount cash flow model atau DCF. Gitu ya, kita kenal dengan model F. Nah, untuk kapitalisasi langsung, yaitu mengkonversi rata-rata pendapatan tahunan single year. Jadi rata-rata dari pendapatan 1 tahun. Kemudian dengan menggunakan model GIM, Gross Income Multiplier, yaitu menghubungkan antara gross income pendapatan kotor dengan harga jual dari properti tersebut, sales price. Terus kemudian overall rate, RO, atau OR, overall rate, mengukur antara NOI dengan ekspektasi pasarnya, investornya. Nah, dengan menggunakan GIM, yang pertama dengan menggunakan GIM, pengganda pendapatan kotor atau GIM digunakan untuk mengukur hubungan antara pendapatan kotor suatu properti dengan harga jualnya. Jadi kalau misalnya menggunakan pendapatan dengan menggunakan nah misalnya ini, suatu properti prediksi akan menghasilkan pendapatan sebesar 50 juta tahun dan kejualan adalah 400 juta. Maka untuk mencari GIM gross income multiplier sama dengan sales price dibagi dengan gross income-nya. Nah, kalau dijual properti tersebut laku 400 juta. Sedangkan pendapatan yang didapatkan 8. GIM-nya adalah 8, ini berarti 8 kali dari maaf teman-teman ya, saya keluar dari Zoom. Maaf, jaringan saya kurang baik. Saya keluar dari Zoom. Saya ulangi ya. Nah, ini teman-teman. Jadi, dengan menggunakan gross income multiplier ini, maka didapatkan GIM sebesar 8 kali dari pendapatan kotornya. Jadi, GIM ini bisa dikatakan pengali atau pengganda dari pendapatan kotornya. Untuk mencari nilai propertinya, berapa kali pendapatan kotornya. Nah, komponennya yang namanya GIM ini, GIM ini, Gross Income Multiplier. Nah, mekanisme dalam penggunaan GIM. Suatu objek penilaian properti dinilai dengan mengkalikan pendapatan kotor tahunan yang diharapkan dengan GIM yang diperoleh dari data-data jual properti pembanding. Tadi ya di depan sudah diketahui GIM tadi adalah value per gross income-nya. Nah, langkahnya adalah untuk mendapatkan harga jual terkini dari properti pembandingnya. Terus kemudian menentukan pendapatan kotornya. Terus kemudian hitung rasio pasar GIM dari properti pembanding yang merupakan rata-rata jumlah GIM dari properti pembanding, kemudian mengestimasikan nilai properti subjeknya. Jadi untuk mencari GIM ini sebaiknya juga mencari data pembanding yang banyak. Mencari data pembanding lebih dari satu untuk mendapatkan nilai GIM ini. Rata-rata nilai GIM dari beberapa pembanding ini yang akan digunakan untuk mencari nilai properti subjek. Nah ini misalnya, ada 5 properti pembanding. Pembanding 1 sampai dengan pembanding 5. Masing-masing mempunyai pendapatan kotornya. Terus kemudian masing-masing mempunyai harga jualnya. Terus kemudian masing-masing mempunyai GIM-nya. GIM ini adalah harga jual dibagi dengan pendapatan kotor. Properti pembanding 1
harga jualnya 395 juta, dibagi dengan pendapatan kotor 65 juta. Ketemu gross income multiplier-nya 6,03. Pembanding 5, pendapatan kotornya 90, harga jualnya 445 juta rupiah. Sehingga JIM-nya 445 dibagi 90, ketemu 4,94. Kemudian dari JIM yang dihasilkan, dari properti pembanding 1 sampai dengan properti pembanding 5, dijumlah dibagi 5, ketemu total rata-rata JIM adalah 5,76. Nah, apabila properti A ini mempunyai income tahunan, gross income tahunannya 60 juta, tinggal dikalikan. 60 juta dikalikan 5,76. Sehingga akan ketemu angka 345.600. Nah, ini adalah nilai dari properti A. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan JIM. Ada ukuran properti, kemudian ada juga jenis properti. Kalau ukuran properti, berdasarkan ukuran properti, JIM lebih banyak digunakan pada properti yang ukurannya kecil dan sederhana. Ya, karena lebih banyak, terus kemudian sering diperjualbelikan, terus kemudian lebih homogen. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan jenis properti. JIM lebih banyak digunakan pada jenis properti yang perusahaannya lebih sederhana, seperti apartemen. Pemilik tidak memiliki catatan biaya yang dapat diandalkan, sehingga NOI adalah pendapatan dikurangi biaya tidak dapat diketahui secara pasti. Namun tingkat pasar sewanya dapat diobservasi dalam pasar sewa apartemen. Jadi dia akan berdasarkan pendapatan kotornya. Dia tidak berdasarkan dari pendapatan bersihnya. Gitu ya, karena memang susah. Tetapi kalau nilai apartemen itu pendapatannya mudah didapatkan, terus kemudian properti yang ditransaksikan juga banyak di pasar, sehingga mudah untuk mendapatkan harga pasar properti maupun harga sewa propertinya digunakan sebagai dasar untuk mencari pendapatan dari pendapatan kotor dari properti tadi. Nah, kemudian di samping gross income multiplier, sebenarnya juga ada pendapatan efektif gross income multiplier. Jadi pendapatan efektifnya. Kalau tadi pendapatan kotor, kalau ini pendapatan efektifnya. Nah, bedanya kalau tadi yang pendapatan kotor itu menggunakan pendapatan kotor potensial. Kalau yang ini pendapatan kotor efektif itu sudah dikurangi dengan biaya kosong maupun sudah ditambah dengan biaya pendapatan lain-lain. Gitu ya, dikurangi lain-lain. Cuman memang untuk mendapatkan tingkat kekosongan maupun pendapatan lain-lain itu juga perlu dihitung lagi. Pada umumnya orang banyak yang menggunakan gross income multiplier daripada efektif gross income multiplier-nya. Nah, selanjutnya untuk JIM ke tingkat kapitalisasi keseluruhan atau overall rate atau RO. Suatu elemen dibandingkan dalam analisis JIM adalah rasio biaya operasi atau OR, operating expense ratio, yaitu rasio dari biaya operasi terhadap pendapatan kotor. Nah, apabila properti A diharapkan menghasilkan pendapatan kotor 50 juta setahun dan 20 juta setahun dari digunakan untuk biaya operasi, maka besarnya OR-nya adalah 0,44
artinya bahwa dari setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh, maka 0,44-nya digunakan untuk biaya operasinya. Gitu ya. Jadi 0,44 digunakan untuk biaya operasinya. Nah, ini penjelasannya untuk OR ini data jual properti pembanding berbeda dengan OR subjek properti. Permasalahannya adalah bagaimana apabila OR-nya berbeda dari OR subjek propertinya. Properti dengan OR yang lebih tinggi mempunyai nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan properti yang OR-nya lebih rendah. Karena pendapatan bersih operasi, NOI, dikurangi pendapatan kotor, dikurangi biaya operasi akan lebih rendah. Jadi permasalahan inilah yang menjadi dasar penggunaan overrun rate atau RO daripada JIM. Nah, ini penjelasannya di sini, teman-teman. Nah, apabila di OR-nya 0,44 yang artinya 0,44 dikeluarkan untuk biaya operasi dari setiap Rp1-nya, maka pendapatan kotor yang diterima tinggal 0,56. Penghasilan investor sebagai pendapatan bersih, harga jual propertinya 300 juta atau pada JIM-nya 6. Nah, apakah properti di atas dapat dijadikan data pembanding untuk menilai properti A yang mempunyai OR-nya 0,56? Tidak bisa, karena NOI properti A dan NOI properti B-nya adalah berbeda. Itu ya. Terus kemudian, nah, tingkat kapitalisasi secara keseluruhan adalah net operating income dibagi dengan value-nya. Terus, nah, ini contoh menggunakan overall rate-nya. Ya, 65, kemudian harga jualnya 395, berarti 395 dibagi 65 ketemu 6,05. Terus kemudian R-nya adalah biaya operasi. Biaya operasinya dibagi dengan pendapatan kotoran. Ketemu 0,345 misalnya. Terus NOI-nya dengan menggunakan rumus RO tadi ketemu 42575 sehingga RO-nya ketemu 0,108. Nah, begitu pula seterusnya. Untuk mendapatkan overall rate-nya. Jadi rata-rata RO ini dari rata-rata yang ada dari pembanding 1, 2, dan 3, 4, 5 untuk ketemu RO-nya sama dengan rata-rata dari 0,108, 0,108, 0,11, 0,118, 0,103 dijumlah ketemu rata-ratanya 0,109. Oke ya, nanti sambil dibaca sendiri gitu ya. Ini saya hanya mengulang, sebetulnya kalian sudah mendapatkan di sebelumnya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Nah ini, apabila properti A memiliki OER 0,55 dengan mempertimbangkan data properti pembanding, berapa nilai properti A yang memiliki pendapatan kotor tahunan 50. 0,55 berarti NOI-nya sama dengan 1 minus 0,55 kali 50 sama dengan NOI-nya 22.500. Kemudian NOI-nya 22.500 dibagi dengan kapitalisasi tingkat overall rate-nya 0,109 ketemu 206.422.018. Terus kemudian, nah, kenapa
rate of ROA pada seperti rate-nya berbeda. Yang mempengaruhi RO ini adalah nilai, kemudian pendapatan tahun pertama, gitu ya, first year atau per current income, kemudian ada kenaikan pendapatan, kemudian adiko. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi RO daripada properti ini. Nah, terus kemudian selanjutnya, nah RO merupakan ekspektasi dari investor, sehingga besarnya RO akan berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan dan berbanding terbalik dengan ulangan yang diharapkan. Pada tingkat RO yang sama, pada dua properti, seorang investor akan bersedia membayar lebih per rupiah daripada pendapatan first year pada properti yang memberikan ekspektasi prospek pendapatan masa yang akan datang daripada properti yang satunya. Karena properti dengan RO sama dengan 0,10 atau NIM 10 lebih mahal daripada pendapatan first year seperti yang RO-nya 0,5 atau NIM-nya 6 tadi. Dibalikkan ke hitungan tadi, maka nilainya kan akan pasti lebih besar. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, mohon maaf kalau saya cepat teman-teman, karena memang saya hanya review kembali, dan teman-teman ini sebagai pengetahuan tambahan dari teman-teman. Karena di penilaian properti residensial, jarang teman-teman menggunakan pendekatan ini. Ya, saya pribadi, kalau teman-teman properti residensial yang dinilai tidak menghasilkan pendapatan, saya tidak menganjurkan teman-teman menggunakan penilaian dengan menggunakan pendapatan. Kecuali kalau memang teman-teman rumahnya di ruko, awalnya di kantor, kan silakan kalau mau pakai ini. Tapi kalau teman-teman cuma rumahnya di rumah biasa, saya lebih cenderung menggunakan pendekatan data pasar dan menggunakan pendekatan biaya. Gitu ya, kecuali kalau memang teman-teman ada yang rumahnya di ruko, terus kemudian di bawahnya sebagai tempat jualan, terus kemudian teman-teman tinggal di atasnya sebagai rumah sekalian tempat tinggal. Nah, silahkan kalau itu mau digunakan seperti itu. Mau menggunakan penilaian dengan metode yang ini. Nah, kemudian metode DCF. Metode yang digunakan untuk mengkonversi proyeksi pendapatan ataupun arus kas tahunan yang diharapkan jangka waktu kepemilikan. Masuk arus kas saat pengembangan pemilikan investasi menjadi nilai investasi dengan mendiskon arus kas estimasi dengan tingkat pendiskon rate tertentu yang mencerminkan pulangan diharapkan. Jadi kalau di konteks cash flow ini kita harus memperkirakan pendapatan, memforecast pendapatan pada tingkat pendiskon tertentu untuk beberapa tahun ke depan. Nah, cuman kondisi kita seperti ini tadi yang saya sebutkan, tidak mudah untuk melakukan peramalan pendapatan di masa yang akan datang. Karena kita baru seperti ini. Nah, ini preview itu ya. Saya harapkan teman-teman juga sudah belajar time value of money gitu ya. Kalau di tahun pertama, maka di present value kan. Jadi kalau misalnya pendapatan di tahun pertama arus kasnya 200.000, maka kalau di bawah present value dinilai kini kan di tahun yang ke-0 maka ketemu 178. Terus kemudian pendapatan di tahun 200.000 juga, maka apabila di present value kan dengan tingkat ini bunga sebesar 12%, investasinya ini ya, maka ketemu 159,43 seterusnya. Gitu ya, ini teman saya pikir sudah tahu lah. Terus pada tahun yang kelima, tersebut dijual. Properti tersebut dijual, maka akan menghasilkan nilai 2.300.000. Nilai 2.300.000 apabila dibawa ke value akan menghasilkan nilai 1.300.000. Nah, sehingga total dari nilai properti
ketemunya sekian. Juta 023. Ini untuk kode DCF-nya. Untuk mencari proses kapitalisasi, yang bisa dilakukan dengan perbandingan harga jual. Terus kemudian yang kedua dengan perhitungan kembalian modal pinjaman dan modal sendiri. Terus yang ketiga dengan metode penjualan. Nah, kalau dengan perbandingan harga jual, dari data properti pembanding yang terjual, kemudian membagi NOI dengan harga jualnya. Metode ini dapat diandalkan bila terdapat kesamaan antara properti subjek dan data pembanding dalam hal income dan expense, kemudian ekspektasi pasar dan kondisi pasarnya. Kemudian adalah dari kapitalisasi rate adalah sama rata-rata rate dari properti pembanding. Nah, terkait dengan comparative sales method ini, data penjualan beberapa properti yang mirip dikumpulkan dan dibandingkan dengan data pendapatan bersihnya masing-masing. Kemudian tingkat kapitalisasi yang dipakai merupakan rata-rata tingkat kapitalisasi properti pembandingnya. Nah, ini faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama ada data properti pembanding, merupakan data terbaru. Pendapatan bersih dari properti subjek dan properti pembanding didapatkan dengan cara yang sama. Kemudian data properti yang terjual harus terletak dalam lingkungan atau daerah yang dianggap sama dengan properti subjeknya. Terus perlengkapan properti pembanding dengan properti subjek harus sama tipe, umur, kondisi, ukuran, KDB, dan KLB-nya. Nah, bila terdapat perbedaan kondisi antara properti subjek, properti pembanding, misalnya properti pembanding dianggap baik dibanding properti subjek, dari properti pembanding diperoleh tingkat kapitalisasi 11%, maka tingkat kapitalisasi yang dipakai untuk menilai mencari kapital dari properti subjek adalah harus lebih tinggi dari 11%. Metode keuntungan memerlukan biaya dan waktu yang relatif besar. Nah, kemudian ada lagi metode band of investment method. Pendekatan pendapatan ini didasarkan pada realitas bahwa seorang investor dalam berinvestasi pada real estate akan menggunakan dua sumber modal, yaitu modal sendiri dan pinjaman. Sehingga NOI yang diperoleh dari real estate tersebut sebenarnya untuk dua bagian, yaitu sebagai pulangan atau equity untuk investor, kemudian NOI sebagai pulangan modal pinjaman untuk pemberi pinjaman atau lender. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, RO dapat dirata-ratakan secara tertimbang atau weighted average, yaitu sebagian dari untuk lender dan sebagian untuk equity dari investornya. Nah, ini value, NOI, dan RO. Jadi ada pulangan untuk equity-nya, kemudian untuk keuntungan dari investornya. Oke ya, ini rumus untuk RM maupun RE-nya tadi. RM adalah pulangan tunai untuk lender, sedangkan RE untuk equity-nya, kapitalisasi untuk equity-nya. Oke, nanti silakan dibaca sendiri, sudah ada rumusnya. Terus, nah, seberapa manfaat dari band of investment model? The band of investment model bermanfaat apabila kualitas dan kuantitas data jual pembanding tidak mencukupi untuk dianalisis secara langsung untuk mendapatkan RO-nya. Nah, ini hitung-hitungannya. Apabila investor menyediakan dana equity 25% untuk mengharapkan tingkat kapitalisasi equity 10%, lender menyediakan dana 75% untuk mengharapkan pulangan 12%, maka RO-nya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, nanti silakan dibaca sendiri. Oke ya. Untuk mencari RO adalah merata-ratakan tadi 2 RO.
dari lender maupun dari equity tadi. Ketemu 0,115. Nah, yang terakhir adalah metode penjumlahan, di mana total save rate atau government bond rate ditambah dengan risiko kehilangannya. Final rate-nya akan sama dengan return of required dari calon pembeli yang prospektif dalam pasar properti yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama dengan properti yang dinilai. Kemudian, nah ini kalau dari model penjumlahan, maka akan didapatkan tingkat kapitalisasi. Ada beberapa, jadi tingkat bunga yang aman ditambah dengan penyesuaian. Sehingga akan ditemukan tingkat kapitalisasi, didapatkan tingkat kapitalisasi 8,5%. Oke, untuk metode penjumlahan ini adalah save rate-nya dipilih sebagai standar minimum return yang akan diterima. Jadi dicarikan tingkat bunga yang aman. Terus kemudian reliability of income atau tingkat pendapatan dapat dijaga tingkat kepastiannya. Karena tidak ada yang dapat memastikan risiko dari tingkat kepastiannya. Maka dalam setiap investasi pasti ada risikonya. Dan harus ada penyesuaiannya. Terus kemudian ada lagi problem of liquidity. Di mana liquid. Karena itu penyesuaian yang dilakukan adalah penyesuaian positif. Ada lagi di mana investasi dalam properti memerlukan keahlian dan waktu khusus untuk mengurusnya. Karena itu biaya ini akan mengurangi nilai dan pada akhirnya mengurangi capital value sehingga memberikan penyesuaian yang positif. Kemudian ada probability of increase value, penyesuaiannya negatif. Yang terakhir adalah tax benefit, penyesuaiannya juga negatif. Ini sama dengan kita melakukan penyesuaian di penilaian pendekatan data pasar, ada positif dan negatifnya. Nah, kemudian hipotek yang terakhir penyesuaiannya negatif. Nah, tingkat kesalahan yang terjadi pada umumnya terjadi karena asumsi pertumbuhan sewa dan income terlalu tinggi. Ya, teman-teman yang membuat asumsinya dan sewa terlalu tinggi. Dari waktu ke waktu, sewa properti cenderung terdepresiasi dalam nilai real, net of inflasi. Biasanya harga sewa dan pendapatan suatu bangunan tidak akan menyesuaikan dengan laju inflasinya. Terus kemudian ada proyeksi pengeluaran untuk perbaikan capital atau proyeksi terminal cap rate-nya terlampau rendah. Di mana properti yang berusia tua lebih berisiko dan potensi pertumbuhannya lebih rendah. Terus kemudian diskon rate-nya terlalu tinggi, faktor diskonnya. Nah, mungkin itu teman-teman review kita terhadap penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, untuk sementara karena kondisi yang seperti ini, saya tidak akan memberikan tugas kalian untuk melakukan penilaian properti dengan menggunakan pendapatan-pendapatan. Padahal sebetulnya awal konsepnya teman-teman akan saya kelompokkan ke dalam daerahnya masing-masing untuk melakukan penilaian menggunakan pendapatan terhadap properti-properti yang menghasilkan pendapatan. Misalnya kalau misalnya teman-teman ada 3 orang yang berdomisili di Magelang. Nah, melakukan penilaian terhadap salah satu properti yang ada di sana. Misalnya properti mall atau hotel atau apapun itu. Tapi karena kondisi kita COVID-nya seperti ini, makanya saya tidak akan memberikan tugas untuk melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan ini. Toh penilaian dengan menggunakan pendapatan ini juga tidak akan kita gunakan untuk melakukan penilaian properti residensial. Ya, jadi ini sifatnya hanya review. Nah, nanti tugasnya terkait dengan penilaian properti dengan menggunakan pendekatan pendapatan nanti di minggu depan. Ya, di minggu depan teman-teman akan saya berikan tugas, namun yang jelas tugasnya tidak akan ke lapangan. Tugasnya paling-paling nanti seperti tugas-tugas sebelumnya, mencari data-data misalnya properti-properti yang
yang mencari data-data atau mereview dari paper-paper di mana ada penilaian dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Paling-paling hanya sebatas itu. Saya tidak akan memberikan tugas untuk melakukan penilaian. Ya, karena penilaian dengan menggunakan pendapatan ini sementara ini tidak digunakan untuk melakukan penilaian properti residensial. Karena kebanyakan dari properti residensial yang kalian lakukan penilaian, bahkan hampir semua, itu bukan merupakan yang menghasilkan pendapatan. Oke teman-teman, materi reviewnya sementara seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya atau mau diskusi, silahkan. Diskusinya tidak hanya terkait dengan materi penilaian dengan menggunakan pendapatan, tapi bisa juga materi terkait dengan diskusi yang sudah teman-teman lakukan dalam mencari nilai tanah dan nilai bangunan dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan biaya. Oke, silahkan kalau misalnya ada diskusi. Oke, belum ada. Oke, sementara saya tanya dulu. Waktu kemarin melakukan penilaian dengan menggunakan data pasar, sudah nggak ada kesulitan? Belum ada sebenarnya, Pak. Oke, terus kemudian kalau dengan biaya? Saya mau Juga bertanya, belum. Pak, mungkin untuk biaya, Pak. Oke, silakan Fikri. Kan kemarin untuk saya ya Pak, mengerjakan nilai bangunan menggunakan pendekatan biaya itu saya menggunakan KKP yang dari Bapak itu Pak, yang dari apa DJP itu yang formatnya DJP. Nah, untuk Oke. harganya ya Pak, harga materialnya itu yang saya ganti itu hanya material-material yang uh, digunakan di rumah saya gitu Pak. Apakah nggak masalah Pak? Ataukah memang harus diganti semua? Karena sangat banyak gitu Pak untuk daftar materialnya itu. Oke, kalau memang materialnya diganti sebagian sudah mencukupi, karena gini, karena itu kan template. Template itu artinya bisa jadi itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah kalian. Tapi kan memang tidak semua material harus diganti. Tidak semua material harus diganti, tapi material-material yang memang ada hubungannya dengan rumah yang kalian nilai. Boleh, boleh Fikri. Jadi hanya diganti sebagian boleh. Karena memang misalnya gini, lantai marmer misalnya. Rumah kalian bukan marmer lantainya. Ngapain mesti mengganti material marmer misalnya. Terus rumah kalian cuma keramik katakanlah. Ya silakan aja yang diganti cuma keramik. Terus kemudian wallpaper. Misalnya rumah kalian bukan wallpaper, rumah kalian cuma cukup cat ya. Oke, cat saja yang diganti misalnya. Terus rumahnya batu bata atau kombinasi batu bata dan batako, boleh diganti dua-duanya. Seperti itu Fikri. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain kalau misalnya tadi kesulitan untuk mencari materialnya, untuk mengganti resource-nya, kalau memang resource itu tidak diperlukan untuk diganti, itu nggak apa-apa, nggak usah diganti. Tapi kalau misalnya memang bisa diganti semuanya juga akan lebih baik. Tapi karena kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan kita untuk mengganti semua material yang ada. Itu teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah. Oke, silakan teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang lain. Pak, izin Pak, saya bertanya Pak. Oke, silakan. Putu. Mungkin sedikit sama terkait dengan pertanyaan Fikri terkait dengan bangunan sini Pak. Kemarin itu saya membuat KKP-nya itu bisa dibilang dengan format sendiri saya buat, karena dengan jika saya mengacu ke formatnya katakanlah yang SNI atau DJP itu
data-data yang sekiranya diperlukan itu tidak mendukung, sehingga saya pikir jika saya menggunakan format tersebut nanti hasilnya tidak maksimal, sehingga saya membuat sendiri, Pak. Tapi membuat saya sendiri itu didasarkan pada apa yang sudah dikerjakan oleh kontraktor pada pengembang yang sejenis, sehingga saya tinggal melakukan penyesuaian saja, Pak. Kemudian dalam penyesuaian tersebut dia memasukkan tarif pajak, Pak. Apakah tarif pajak itu juga termasuk ke dalam biaya untuk membangun rumah itu, Pak, ya? Oke, terima kasih. Berarti maaf ya, saya off kamera. Saya off kamera karena tadi saya menerima apa namanya suara dari Putu putus-putus. Jaringan saya tidak baik gitu ya. Maaf, jaringan saya sedang tidak baik karena dipakai juga untuk anak saya juga udah mulai masuk sekolah, istri saya juga WFH di rumah, jadi mohon maaf kalau jaringan saya juga kurang baik. Berarti Putu menggunakan semacam RAB dari konsultan atau pemborong atau kontraktor gitu ya Putu ya. Iya, betul, Pak. Nah, terus boleh menggunakan itu juga boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan RAB, ini kan ceritanya kita itu mencari NRC teman-teman, new replacement cost atau new biaya membangun kembali, reproduction cost atau new replacement cost. Dalam mencari new replacement cost atau new reproduction cost itu berbagai macam cara banyak. Ada meter persegi, ada unit terpasang, ada survei kuantitas dan lain sebagainya. Silahkan gunakan apapun itu di masa pandemi ini gitu ya. Makanya saya lebih cenderung membebaskan kalian karena saya tahu kondisi di luaran seperti itu. Nah, Putu menggunakan salah satu metodenya misalnya RAB. Terus kemudian RAB tadi mau meter persegi, unit terpasang, survei kuantitas ataupun yang lain juga diperkenankan. Nah, terkait dengan pajak sekarang. Nah, pajak itu pajak apa, Putu? Mungkin terkait dengan pajak pembelian, Pak, karena kan itu pemborongnya itu kan dia menjual pengembangnya itu kan dia menjual rumah itu kepada pembeli, jika dikenakan pajak yang menjadi pajak itu terkait dengan perizinannya, Pak, sehingga dia memasukkan sekitar 5% dalam RAB tersebut, Pak, gitu. Sehingga dia masuk ke dalam perhitungan nilai itu. Apakah saya juga perhitungkan pajaknya nanti, Pak, atau gini, kalau PPN itu berarti kan masuk juga PPN. Misalnya gini, membeli bahan bangunan yang memang terhutang PPN, berarti kamu membeli pun kan juga terhutang PPN, langsung dipotong oleh toko materialnya. Berarti kalau PPN masuk. Terus kemudian terkait dengan komponen yang lain, misalnya perizinan, IMB dan lainnya, semacam itu memang ada tarif resminya dari pemerintah daerah, berarti terizinannya juga masuk ke dalam RAB-mu. Terus kemudian terkait dengan pajak yang lain ini, saya nggak tahu nih pajak yang lain ini apa. Selain PPN tadi, pajak yang lain apa misalnya? Kalau perizinan, biaya-biaya perizinan, biaya-biaya ongkos lain, ataupun biaya lain-lain pun itu bisa dimasukkan ke dalam komponen NRC-nya. Tapi kalau pajak yang lain apa? Apa butuh? mungkin sepertinya PPN itu yang dimaksud oleh dalam RAB itu, Pak. Sehingga kemarin itu saya sempat bingung juga apakah, karena kan saya juga sempat mencari harga materialnya di toko bangunan terdekat itu. Jadi saya pikir karena sudah include di harga material itu, saya nggak memasukkan pajaknya juga, sehingga saya Betul. bingungnya tuh di situ, Pak. Betul, kalau sudah include di situ, berarti PPN terhadap bahan bangunannya nggak perlu dimasukkan karena tapi kalau belum include dengan PPN baru dimasukkan. Terus kemudian terkait dengan ongkos angkut itu juga boleh di ini ya, boleh dimasukkan. Misalnya gini, beli pasir 1 truk 1 meter kubik harganya katakanlah 100.000 katakanlah seperti itu. Nah, 100.000 gratis ongkos angkutan, berarti ya tidak ada biaya. Tapi kalau misalnya 100.000 per meter kubik tapi ada biaya angkutan sebesar 10.000 per kubik, ya berarti harga pasirnya jadi 110 karena ada biaya untuk angkut maupun misalnya pengambilan pasir. Ya. Nah, termasuk mungkin teman-teman yang tinggalnya di Magelang,
di Boyolali misalnya, yang di Klaten misalnya, yang di Jogja misalnya, di Sleman. Kalau pasir kadang-kadang belinya nggak di toko material dia belinya di apa ya? Di tukang pasir. Nanti tukang pasirnya itu ngambil dari Gunung Merapi, dari sungai-sungai yang ada di Gunung Merapi dia. Jadi kita belinya di sana, belinya ukurannya truk. Satu truk isinya berapa meter kubik, itu sekalian sudah sampai rumah misalnya. Nah, semacam itu. Tapi kalau mungkin di tempat lain kayak saya di Tangerang, di Jakarta belinya di toko material kalau beli pasir. Tapi kalau kalau di daerah-daerah itu kadang-kadang ngambilnya pasir itu dari sungai atau dari apa namanya sungai-sungai yang memang digunakan untuk penambang pasir. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silahkan. Kalau misalnya ada masih ada. Kalau belum ada pertanyaan, saya absen dulu. Ini Arya Rizky. Arya Rizky hadir? Hadir, Pak. Oke, Arya Rizky belum absen ya. Terus kemudian selanjutnya, Muhammad Al-Iqbal. Muhammad Al-Iqbal hadir? Muhammad Al-Iqbal Ansari. Ada di Hadir? dalam Zoom, Pak, tapi suaranya tidak terdengar, Pak. Oke. Yang penting sudah hadir, oke. Terus kemudian selanjutnya, Pri Anggita. Pri Hadir, Anggita. Pak. Oke. Oke, tinggal 3 orang itu yang di absensi saya masih belum melakukan presensi, yang lain sudah hadir semua. Tinggal Pri Anggita yang belum, saya refresh tinggal Pri Anggita yang belum. Oke, nanti saya absensi. Oke, sudah semua ini, sudah bisa untuk melakukan presensi semua, oke. Oke teman-teman, silakan. Kalau misalnya masih ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada sepertinya, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin kuliah untuk Zoom kita, sesi Zoom, bisa kita akhiri. Untuk yang sekarang artinya gini, untuk yang penilaian pendekatan pendapatan ini merupakan materi review kita karena memang tidak kita gunakan untuk melakukan penilaian properti residensial kita, gitu ya, nggak apa-apa. Karena memang di apa namanya di kurikulumnya, di RPS-nya, memang kita harus mereview ini, gitu ya. Terus kemudian untuk tugas penilaian pendekatan pendapatan ini sementara saya tidak memberikan tugas untuk hari ini. Terus kemudian nanti kita di pertemuan ke depan saja, ini nanti teman-teman saya berikan tugas, dan itu pun juga tidak melakukan penilaian, mungkin teman-teman boleh disiapkan untuk mencari paper-paper yang ada hubungannya dengan penilaian menggunakan pendekatan pendapatan. Ya, mencari paper, nanti dari paper itu teman-teman membuat reviewnya. Itu saya gunakan juga sebagai apa namanya nilai kuis. Ya, boleh disiapkan mulai sekarang mencari paper-paper terkait dengan penilaian pendekatan pendapatan. Tapi nggak usah, maksudnya gini, nanti tolong PJ-nya apa namanya mengumpulkan papernya ya. Jadi judul paper dikumpulkan supaya sama antara 30 sekitar 29 orang ini papernya tidak sama. Terus kemudian nanti seperti yang sebelumnya dibuat reviewnya, digunakan sebagai nilai apa namanya kuis kalian, gitu ya, intinya seperti itu. Nah, terus saya umumkan juga
Sebentar. Nah, ini teman-teman. Ini RPS kita. Jadi semacam kurikulum kita. Nah, kita sekarang ada di pertemuan yang ke-10. Pertemuan kita yang ke-10 membahas tentang penilaian dengan pendekatan pendapatan ini, gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti di pertemuan yang ke-11 besok, teman-teman kita cuma review lagi, terus teman-teman waktunya saya berikan waktu untuk tadi mencari paper tadi sebetulnya nanti ada di pertemuan 11. Tapi kalau teman-teman sudah mulai nyicil sekarang nyari paper juga nggak apa-apa. Nanti di pertemuan 11 sebetulnya yang simulasi kertas kerja ini akan saya gunakan untuk teman-teman mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, nanti tetap saya berikan waktu, ngumpulkannya boleh kapan, misalnya seminggu lagi juga nggak, di pertemuan yang 11 nanti kita gunakan untuk mereview paper yang teman-teman cari. Nah, pertemuan yang ke-12 setelah itu berarti 2 minggu lagi, itu teman-teman saya berikan materi untuk penyusunan laporan penilaian. Pertemuan ke-13, 3 minggu lagi, itu teman-teman sudah harus mempresentasikan laporan penilaian yang dibikin. Jadi pertemuan 13 dan 14 ini berarti sekitar 3 minggu lagi dari sekarang. Berarti sekitar kapan ya? Sekarang berarti di tanggal 16, di tanggal 30 berarti. Di tanggal 30, teman-teman sudah harus mempresentasikan laporan penilaiannya tanggal 30 dan tanggal 6 Agustus. Ya, tanggal 30 dan tanggal 6 Agustus. Berarti tinggal punya waktu 3 minggu. Nah, silahkan mulai dipersiapkan laporannya. Ya, karena ini tanggal 30 untuk presentasi laporan penilaian. Nah, nanti salah satu kita presentasinya cepat aja, nggak usah lama-lama gitu ya. Berarti kita punya waktu 150 menit kali 2, 300 menit. Kita punya waktu 300 menit untuk presentasi. 300 menit kalau dibagi 30, satu orang maksimal punya waktu 10 menit untuk presentasi. Jadi nanti cepat aja nanti kalian presentasi sekitar 5 menit, saya juga memberikan masukannya sekitar 5 menit, maksimal 5 menit lah. Gitu ya, karena kita punya 2 kali pertemuan, di pertemuan 13 dan 14 untuk melakukan presentasi laporan penilaian. Nah, menurut saya kita tidak perlu mengumpulkan laporan penilaian di tanggal 14, di pertemuan yang ke-14 tanggal 6. Tapi setelah itu, setelah kalian merevisi atau masukan dari saya, nanti saya berikan revisinya atau ada hal yang perlu diperbaiki. Gitu ya di pertemuan ini. Nah, nanti yang di poin-poin yang kalian presentasikan nanti silakan di poin-poin mana mau dipresentasikan. Jadi tidak perlu di poin-poinnya misalnya jenis objeknya ini, letaknya di sini seperti ini, terus kemudian analisis pasar dan analisis hak and base use-nya seperti ini, terus kemudian hasil penilaiannya seperti ini, metode penilaiannya pendekatan pasar barangnya ini, adjustment-nya seperti ini, pendekatan biaya dengan menggunakan DKPB atau DBKB atau apapun itu atau RAB hasilnya ini sehingga nilai pasar properti hasilnya seperti ini. Nah, sekalian belajar untuk melakukan peer review. Kalian belajar untuk melakukan peer review terhadap hasil penilaian ini. Itu ya teman-teman ya, saya cuma mengingatkan terkait jadwal mulai 3 minggu lagi di tanggal 30 sudah harus mempresentasikan laporan penilaiannya. Ya, kita tidak ada ujian seperti yang kemarin, kita tidak ada ujian. Kita hanya mengumpulkannya laporan penilaian. Seperti yang ujian tengah semester, saya harapkan teman-teman maksimal. Kalau teman-teman maksimal, nanti saya juga akan memberikan nilai maksimal kepada kalian. Tapi kalau tadi minimal ya minimal, untungnya minimal saya masih dalam range yang bagus.
Oke, teman-teman, sudah cukup ya? Baik, Pak. Oke ya. Nah, oke. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi Zoom-nya, kuliahnya saya akhiri, terus kemudian nanti kita akan melanjutkan kuliah di sesi WA Group apabila teman-teman masih ada pertanyaan. Nanti akan jawab. Terima kasih teman-teman ya atas waktunya. Jangan lupa jaga kondisi kalian, jangan keluar rumah kalau memang tidak ada hal-hal yang perlu dilakukan dengan keluar rumah. Gitu ya, tetap jaga kondisi kesehatan. COVID yang sekarang lebih ganas daripada COVID sebelumnya, tidak mengenal usia dia. Mohon maaf, yang muda juga banyak yang terkena COVID, yang muda pun juga banyak. Sebaiknya menggunakan masker double selama teman-teman keluar rumah. Oke teman-teman ya, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.